warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian di sistem penerangan sepeda motor. Kebetulan media yang saya gunakan nanti adalah sepeda motor Revo injeksi. Nah, nanti di saat melakukan praktek kita berlandaskan pada buku manual book yang sesuai dengan spesifikasi sepeda. Di sini nanti ini sebagai panduan saya untuk melakukan pengujian. Itu adalah potongan reparasi Honda Revo injeksi. Dan selanjutnya nanti kita dapat melakukan pengujian sistem penerangan. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan sistem penerangan di sepeda motor Revo injeksi. Dimana sebelum kita melakukan pemeriksaan ataupun perbaikan di sistem penerangan atau di apapun yang di sepeda motor, itu yang pertama dijelaskan ke hybrid, kemudian disesuaikan dengan ketinggian kita, lalu jangan lupa untuk menguji ini supaya sepeda motor dalam kondisi aman dan menyiapkan alat-alat yang kita gunakan nanti dalam pemeriksaan sistem penerangan. Nah, ini alat-alat yang kita gunakan. Mungkin ada obeng, ada kalau kasihpun nanti ke tang kabel, gunting, tes lem. Terus ini alat yang untuk mengukur listrik nanti atau voltase atau kontinuitas, bisa menggunakan multitester. Nah, ini bahan-bahannya. Ya, misalkan nanti ada yang lampu yang putus, bisa dicek di bahan itu. Selanjutnya kita pastikan dulu sistem penerangan di sepeda motor yang kita akan gunakan praktek ini. Nah, kita pastikan lampu kepala di sini masih nyala. Lampu jauh, indikator, lampu penerangan speedometer, terus lampu belakang, lampu depan sini masih menyala. Terus nanti kita memeriksa di sistem penerangan. Nah, selanjutnya yang pertama kita bisa melepas badan cover lampu kepala. Ya, setelah terlepas cover badan kepala, di sini kita dapat melihat komponen-komponen yang ada di sistem lampu kepala. Di sini adalah reflektornya ini tutup debu. Harus membukanya dulu terlebih dahulu untuk melepas bolam lampu. Kita tekan sambil kita putar kawanan jarum jam. Nah, ini sudah terlihat lampu utamanya. Di sini ada dua konektor, itu adalah dua filamen, satu filamen jauh dan satu untuk filamen dekat. Setelah kita lepas itu, saya melakukan soket. Sudah dapat melepas, mungkin lebih mempermudah saja. Terus sini juga ada lampu kotak. Nanti kita juga dapat memeriksa yang melalui belakangnya sini. Ini soketnya biasanya untuk karet. Nah, di dalam sistem pemeriksaan sistem penerangan sepeda motor ini, sistem penerangan sepeda motor ini adalah sistem penerangan AC, dimana nanti saat pengujian kita harus menyalakan sepeda motor dulu supaya generator berputar akan menghasilkan listrik AC, kemudian langsung digunakan ke sistem penerangan. Mari kita lakukan pemeriksaan di sistem penerangan tadi di lampu kepala. Yang pertama-tama secara visual dulu, dimana kita dapat melihat jalur kabelnya
terus soket-soketnya dalam kondisi bagus, soket lampu, terus lampu atau bohlam. Cek secara visual dulu apakah terlihat gosong atau filamennya putus, yaitu filamen yang jauh atau yang pendek. Terkadang dalam kondisi agak hangus itu juga masih menyala, tapi kondisinya sudah tidak 100%. Kalau di dop ini kondisinya masih bagus secara visual. Coba lihat lampu, mungkin lampu lain ada yang kondisinya bagus. Nah, ini saya misalkan untuk lampu yang agak hangus, ternyata di dalamnya filamennya juga sudah putus. Ini kita dapat memeriksa secara visual. Selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan dengan menguji menggunakan alat ukur, di mana alat ukur yang kita gunakan untuk pemeriksaan lampu itu adalah menggunakan multitester di kontinuitas. Kita menggunakan digital. Kalau secara digital kondisi tidak sambung itu OL, nanti dalam kondisi sambung itu adalah 0. Mari kita lakukan pemeriksaan. Di sini satu groundnya di bodinya sini, terus di sini ada 2 konektor, satu untuk konektor jauh dan untuk satunya untuk konektor lampu dekat, artinya filamennya. Nah, filamen yang ini bagus. Nah, sekarang filamen satunya masih bagus. Artinya bohlam ini dalam kondisi baik untuk kontinuitas di filamen. Yang tadi setelah kita memeriksa lampu kepala, kita memeriksa lampu kota. Yang tadi dari sepeda motor sudah saya lepas. Di sini ada soketannya. Nah, lihat di sini kalau lampu kota yang kuning itu lampu sein, dan lampu kota yang bawah ini. Ini saja. Lihat. Coba kita putar dan kita tarik. Nah, sudah bisa terlihat. Sini saya mau akan dilakukan secara visual dulu. Secara visual kondisi konektor juga bagus. Kabelnya. Nah, jenis lampunya seperti ini. Kalau di lampu kota atau lampu senja. Selanjutnya secara visual kita pastikan menggunakan avometer kontinuitas filamennya. Seperti yang tadi, boleh bolak-balik kalau kontinuitas. Kalau sambung akan menunjukkan angka 0, tapi kalau tidak sambung menunjukkan OR. Menunjukkan di tidak OL kan 0 dan ada angka sedikit itu hambatan di filamen. Jadi kondisinya lampu ini masih lampu kota atau lampu senja ini kondisinya masih bagus. Setelah kita memeriksa lampu kota, selanjutnya kita bisa memeriksa lampu yang belakang. Ini bisa kita langsung lepas, kita ada 2 baut. Saya lepas satu kuncinya. Nah, ini terlihat lampunya. Kita lepas kan dan putar. Langsung saja secara visual di sini kondisinya bagus, tidak gosong, filamennya terlihat sambung. Nah, tapi untuk memastikan ini kita harus memakai alat ukur multitester untuk melihat kontinuitasnya. Dalam di lampu belakang itu juga ada 2 filamen. Filamen yang satu untuk tanda, artinya untuk sistem tanda rem. Yang satu filamen lagi itu adalah untuk penerangan. Jadi
Ya, sama dengan lampu depan ada 2 filamen, belakang juga ada 2 filamen. Namun kalau yang belakang itu filamen 1 untuk lem, filamen 1 untuk penerangan. Langsung saja kita cek dengan menggunakan alat ukur. Setelah melakukan dengan visual tadi, sama groundnya di bodinya sini. Di sini pasti ada 2 konektor karena ada 2 filamen. Nah, kondisinya masih sambung juga. Jadi 2 filamen ini kondisinya masih sambung. Saya coba contohkan lagi tadi yang gosong ini dengan pemeriksaan. Dicek apakah gosong itu kebanyakan putus atau nah ini putus. Nah ini dua-duanya, kedua filamen ini berarti sudah putus. Secara visual terkadang masih sambung karena seperti beneran, tapi harus dipastikan dengan menggunakan alat ukur. Selanjutnya kita dapat memeriksa sistem penerangan panel atau sistem penerangan speedometer. Di sepeda motor ini sistem panel penerangan speedometer mengikuti lampu utama. Artinya dalam sistem penerangan AC itu lampu panel juga akan menyala saat mesin dalam kondisi hidup atau alternator dalam keadaan berputar. Nah, kita lihat di manual book wiring diagram untuk lampu panel ini kemarin yang dari kiprok warna kuning untuk penerangan. Nah di sini nanti warna kuning selain ke lampu utama dan lampu senja, lampu utama dikendalikan oleh speed dimmer, ini juga ke speedometer. Di sini namanya lampu meter. Lampu meter warna kabel kuning, 2 lampu dan ground yang hijau. Kita lihat di sini. Di sini ini lampu panel. Nah, berarti yang warna kuning dan hijau, kuning hijau ini adalah lampu panel. Nah, lampu melepasnya tinggal ditarik karena soketnya karet. Nah, dalam proses pemeriksaannya, jadi kita dapat melepas. Langsung tarik. Nah, di sini bila lampunya seperti ini. Ini juga ada satu filamen bisa diperiksa kontinuitasnya filamen ini. Mari kita cek kontinuitasnya di meter. Di saat OL itu tidak sambung, kalau angka menunjukkan angka 0 berarti kontinuitas. Nah, mari kita cek. Nah, berarti di sini tidak menunjukkan OL, berarti filamennya ini masih sambung. Jika tidak kontinuitas berarti filamennya sudah putus. Sama pemeriksaannya nanti dengan yang sebelah ini karena pemeriksaan lampu. Kita pasang kembali. Nah, demikian. Coba dicek seperti ini. Nyalakan. Nah, demikian pemeriksaan lampu panel. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pengukuran tegangan di sistem penerangan. Dalam pengukuran tegangan di sepeda motor ini menggunakan sistem penerangan AC. Jadi dalam pengukuran nanti kondisi mesin harus hidup supaya ada tegangan di lampu kepala. Pertama kita hidupkan dulu.
Oke, jadi sudah saya pasang tapi konektornya masih belum. Di sini kita dapat memeriksa tegangannya. Ya, kalau AC punya belum balik di sini. Sini selektornya di voltase AC. Cek ini di konektor, dua konektor ini jauh dan pendek. Di konektor 1 itu saat idle 10,4, 10,5. Di ini di konektor 2 itu tegangannya belum ada. Nah, kemungkinan di konektor 2 ini adalah yang lampu jauh. Saklarnya kita nyalakan dulu di lampu jauh. Nah, kita lihat di tester, nah, tegangannya 10,4. Nah, sama. Nah, bisa juga ngetengnya lagi, misalkan putaran mesin dinaikkan, itu diharapkan tegangannya tidak boleh melebihi dari standar di lampu. Kita naikkan. Tadi terlihat saat dinaikkan dipertahankan di angka tegangan 9 volt koma. Kemudian di sini mungkin diberi toleransi arus yang ke sini semakin putarannya semakin besar, jadi tegangannya ya, diturunkan dan ditahankan di sekitar 9 volt. Jadi bisa disimpulkan pengukuran ini tadi saat RPM tinggi tegangannya tidak terus naik. Jadi dipertahankan di suatu voltase, beri pengaman supaya lampu pertama tidak mudah putus, tegangannya selalu diatur, dipertahankan. Dan yang mempertahankan itu adalah regulator. Di kiprop ini ada istilahnya dua skema ya, antara regulator dan penyearah atau kiprop, istilahnya regulator rectifier. Nah, dalam pengukuran ini kita nanti membandingkan tegangan yang ada di soket lampu dan tegangan yang di sumber. Nah, di sumber itu kita nanti dapat menyolokkan di soket kiprop. Diharapkan tegangannya kalau posisi lampu penerangan bagus, jadi selisihnya tidak ada, itu sangat bagus. Kalau ada selisihnya mungkin sekitar 5 volt itu masih ada. Kalau lebih dari itu berarti ada rugi tegangan antara sumber dan ke lampu ke kepala. Ya, beda nanti langsung dilanjutkan ke pengukuran di tegangan yang ada di sumber atau di soketnya kiprop. Mari kita lakukan pengukuran tegangan yang ada di sumber atau di soketnya kiprop, nanti untuk dibandingkan ke soket lampu kepala. Ini saya sudah membawa manual book, di mana kita lihat di skema kelistrikan atau wiring diagram. Yang pertama kita identifikasi komponennya, lampu kepala, lampu depan. Ini ada 3 kabel, green, putih, dan biru, G, white, dan blue.
komponenannya lagi kalau di sepeda motor ini adalah switch lampu jauh pendek, switch dimmer ini. Nah, ini untuk mengendalikan ke lampu jauh dan lampu pendek. Jadi artinya menjamper listrik ke filamen lampu jauh, filamen lampu pendek. Selanjutnya ini indikator lampu jauh yang ada di speedometer. Komponen lagi hubungannya dengan kiprok. Nah ini atau regulator rectifier. Sini coba kita runut ke switch. Karena sepeda motor ini tidak memakai saklar, jadi langsung nyala lampunya, berarti langsung dikendalikan ke switch dimmer ini. Sangat di sini kabel warna kuning. Nah ini ke kiprok. Nah ini yang untuk yang jalur meregulasi tadi dari sumber tegangan di alternator. Nah, mari kita periksa, berarti di kabel kuning ini kita cek tegangannya pada sisi pertama. Lanjutkan, kita cek di sebelah sini yang warna kabel kuning itu terbanda ini sebenarnya. Disebutkan menjadi nah itu tegangannya 10,3 10,4 di saat itu. Berarti tegangan yang dari sumber ini tadi tidak ada selisihnya, hampir sama dengan tegangan yang ada di soket lampu. Artinya rugi tegangan yang dari sumber itu tidak ada. Jadi sistem penerangan ini dalam kondisi baik. Selanjutnya memeriksa tegangan lampu penerangan di lampu belakang. Kita lepas, tadi bautnya sudah saya lepas. Oke, kita lepas lampu. Ini tadi sudah kita periksa. Kemudian kita nyalakan. Saya apakah tegangannya sampai di ini. Nah, ini ada dua filamen, satu untuk rem dan satu untuk. Nah ini pas tepat di lampu penerangan, tegangannya adalah 10,6, 10,5. Sama saat itu tadi dengan yang lampu kepala. Nah yang satunya ini berarti ini tidak ikut sistem penerangan, listriknya tidak ikut sistem penerangan AC. Jadi di soket ini adalah untuk konektor ke lampu rem. Jadi sumber listriknya yang satu konektor ini adalah dari baterai. Nah, kita sudah memeriksa, jadi kondisinya tegangan yang untuk sistem penerangan ke lampu belakang juga voltasenya di saat itu 10,4 itu masih sama dengan yang ada di lampu kepala. Nah, kita tadi sudah memeriksa tegangan di sistem penerangan, hanya kita pasang. Setelah tadi diperiksa, kita pasang soketnya dan sambil diputar. Nah, oke, ini sudah masuk. Nah, jangan lupa ini seal debu ini. Seal debu ini adalah untuk mencegah debu masuk ke reflektor, ke lampu, juga melindungi dari masuknya air. Nah, demikian praktek
pemeriksaan sistem penerangan yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.